Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dear student. Good morning. How are you today? I hope you are always fine. Today, Miss Diana will explain about math. Ya, tematik 1, subtema 2. Ya, about the addition. Addition itu apa? Penjumlahan ya, anak-anakku sekalian. Nah, waktu di kelas 1, kalian sudah pernah mengerjakan atau mempelajari penjumlahan dengan dua bilangan, yaitu puluhan, ya, baik bersusun pendek, juga bersusun panjang. Begitu juga di kelas 2, kita juga ada penjumlahan, tetapi kita menggunakan bilangan ratusan, ya. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan ratusan dengan cara bersusun panjang, ya. Here we go. Nah, ada dua contoh cara menjumlahkan, seperti yang Miss Diana dari awal jelaskan tadi. Ada yang bersusun pendek dan ada yang bersusun panjang, ya. Sekarang kita coba untuk cara bersusun panjang terlebih dahulu. Oke, contoh cara bersusun panjang. Minggu lalu kalian telah belajar mengenai nilai tempat, ya. Kalau di kelas 1 nilai tempatnya masih puluhan. Contohnya 17, 1 puluhan, 7 satuan. Ya, kalian masih ingat ya. Nah, di kelas 2 ini minggu lalu kita sudah pernah belajar mengenai ratusan. Contoh lagi, ada angka misalnya 235. Miss Dina sudah jelaskan bagaimana cara membacanya. Jangan 235 ya, tetapi 235. 2 sebagai atau menempati ratusan, kemudian 3 menempati puluhan, dan 5 menempati satuan. Atau ketika disusun panjang, 235 itu adalah 200 ditambah 30 ditambah 5. Ya, sekali lagi 235 itu sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 5. Nah, 235 ini dijumlahkan dengan angka 162. Nah, 162 ini adalah 100 ditambah 60 ditambah 2. Ya, ingat 162 ini 100 ditambah 60 ditambah 2. 1 menempati nilai ratusan atau 100 ya, senilai dengan 100. 6 menempati nilai puluhan atau senilai dengan 60, dan 2 menempati nilai satuan ya, tetap 2. Nah, 235 ditambah 162 ini ketika dijumlahkan dengan cara bersusun panjang, kita mulai dari yang paling kanan atau yang satuan terlebih dahulu ya. Ini tidak ada teknik menyimpan ya. Oke, kita lihat 5 ditambah 2 sama dengan 7 ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu yang kedua 30 ditambah 60 ya. 30 tambah 60 sama dengan 90. Untuk lebih mudahnya kalian bisa jumlahkan dulu yang paling kanan yaitu 0 ya. Kalian ini lihat di sini 0 ditambah 0, maka di sini juga angka 0. 3 ditambah 6 9, jadi 90. Lalu langkah selanjutnya adalah 200 ditambah 100 ya, sama dengan 300. Itu pun sama. Untuk lebih mudahnya kalian jumlahkan yang paling kanan dulu, 0 tambah 0 0. Lalu di sini juga sama. Dan ini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, jadi 300. Nah, 300 ditambah 90 ditambah 7, maka hasilnya 397. Ya, jelas ya anak-anakku ya. 300 ditambah 90 ditambah 7, hasilnya 397.
contoh kedua ini sama. Ya, 470 ditambah 229. Ada dua bilangan ratusan. 470 ditambah 229. Kita lihat di sini. 400 ya, 470. 400 itu ya sebagai ratusan. Terus kemudian 70 ya. 70, 7 di sini sebagai puluhan dan 0 sebagai satuan kita taruh sini ya. Tuh, tetap ya. Lalu yang kedua, 229. 200 sebagai ratusan ya. 2 di sini sebagai ratusan, kita taruh di sini 200. Kemudian 2 yang ini sebagai puluhan, kita taruh di sini ditambah 20. Lalu 9 sebagai satuan, tetap. Nah, setelah kita urai lalu kita jumlahkan. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Ya. 70 ditambah 20 sama dengan 90. Lalu 400 ditambah 200 sama dengan 600. Ya, untuk cara lebih mudahnya tadi sudah Miss Diana jelaskan yang dari awal ya. Nah, tinggal kalian jumlahkan yang paling kanan dulu ya. Nah, ini juga sama, 0 tambah 0, 0. Kemudian ini juga 0, 4 tambah 2, 6. Nah, ketemulah angka 600 ditambah 90 ditambah 9. Sama dengan 699 ya. Sampai sini jelas ya untuk contoh cara bersusun panjang. Lalu bagaimana dengan contoh cara bersusun pendek? Nah, ini juga mudah ya Dek ya. Yang penting banyak berlatih, pasti kalian bisa. Nah, di sini juga ada dengan masih angka yang sama. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 6, 9. 2 tambah 1, 3. Lalu berapa hasilnya? 397. Kalian gak boleh membacanya dengan 397. Karena ini bentuknya ratusan, maka dibacanya 397. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 470 ditambah 229. 0 ditambah 9 itu 9, 7 ditambah 2 itu 9, 4 ditambah 2 itu 6. Jadi 470 ditambah 229 berjumlah 699 ya. Kalian harus bisa memahami dan mengetahui cara bersusun pendek maupun cara bersusun panjang ya, harus menguasai dua-duanya. Dengan cara apa? Dengan cara terus berlatih, karena matematika itu yang paling utama adalah berlatih. Nah, selanjutnya kalian harus latihan ya, latihannya latihan 9. Nah, ini seharusnya jangan latihan 9 halaman, ini hati-hati dalam membacanya, maaf ya. Ini latihan 9 halaman 20 dan 21. Adanya di buku ISPS, sudah punya semua ya buku ISPS-nya ya. Nah, latihan 9 ada di halaman 20 dan 21 di buku ISPS, bagian 1 dan 2. Ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh kalian, boleh kalian tanyakan melalui chatroom di WA. Ya, oke. That's all my explanation for today. I hope all of you understand. After this, please do the practice. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.